ke-10 dihandap. Jajaran ke-10 dihandap. Fathul Mu'in halaman 5. Jajaran ke-10 dihandap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Ila an qala wa yajibu jeung wajib alaihi kaeta jalma anu langgeng hadas naon aludu likulli fardin wikeun saban-saban hiji anu fardu katayamumi sacara tayamum wa kada jeung eta sacara kitu wajib ghuslul farji ari ngumbah farji wa ibdalul qutnati jeung ngaganti kapas allati anu bifamihi aya dina bahamna eta farji wal asabati jeung ngaganti beban wa in lam tazul jeung sanajan teu ngeser eta beban an maudhi'iha dina tempatna eta beban wa ala nahwi salisin jeung wajib kasaumpamana jalma anu salisin munaon mubadaratun segera bis salati kana ngalaksanakeun salat falau akhara maka lamun ngakhirkeun eta si salisin
limaslahatiha maka lamun ngakhirkeun eta si salisin kana eta salat tegasna henteu harita salat limaslahatiha karena kamaslahatanana eta salat kantidhari jamaatin eta mim atau napi ro aya anu mim kantidhomi kantidhari bilih aya nu mim gentos ku ro bilih cetakanna aya nu mim gentos ku ro kantidhari jamaatin sacara ngadagoan berjamaah au jum'atin atawa salat jumaah wa in ukhirat jeung sanajan diakhirkeun eta jamaah atawa jumaah an awalil waqti dina awal waktu wa kadzahabin yang secara indin ila masjidin fa masjid lam yadurrahu maka henteu madarat eta takhir ka eta si salisin wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrim bidal azim amma ba'd. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diusahakan itu Abu Ya radhiyallahu anhu, beliau itu sering kalau ketika kita dapat melaksanakan kebaikan, beliau sering mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan ini adalah pertolongan dari Allah. Ya, sering beliau mengingatkan kepada kita. Kalau bahasa Arabnya zikrul minnah at-tabarri minal hauli wal quwwah. Ya. Artinya jangan sampai kita bangga dengan kebaikan kita. Ya, kita menganggap kita sudah baik karena kebaikan kita. Ini penyakit hati. Ya. Penyakit hati, hilangkan itu semua. Ya. Buya itu sering mendidik kita at-tabarri, membebaskan hati dari pengakuan diri kita ini baik, itu harus dibersihkan. Ya. Jangan ada perasaan-perasaan bahwa diri kita orang
baik. Itu hilangkan penyakit hati itu, ya. Meskipun kita sedang melaksanakan kebaikan, ya. Karena tidak mustahil dicabut itu nikmat oleh Allah. Mungkin saja detik kedua, detik ketiga dicabut oleh Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebaikan kita ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit kita mengambil penjelasan dari kitab Ihya juz 4 halaman 97. Ihya juz 4 halaman 97. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau membahas tentang hakikatun ni'mah wa aqsamiha. Imam Ghazali radhiyallahu anhu membahas tentang hakikat kenikmatan dan bagian-bagian dari kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang hakiki kata beliau, kenikmatan yang hakiki kata beliau adalah as-sa'adatul ukhrawiyah, kebahagiaan di akhirat. Itulah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan di akhirat. Jadi di dunia jelema bahagia aja, can disebut menang kebahagiaan nu sabenerna. Lamun karek bahagia di dunia, apa tempat nulilatnya di dunia, di akhirat. Di akhirat. Ya, di dunia mah ukur ngaliwat. Ukur wa ma hadhihi dunya bidari iqamati wa ma hiya illa negara dunia iya dalain pama Tuhan tak bisa kadar cukang nu jadi pamuntasan. Jadi ukur orang ngaliwat di dunia nu dijugjug mana sararea ya keur ngajug-jug ka akhirat sararea ya rek ka akhirat pasti rek ka akhirat. Tah bahagia nu hakiki dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu, walakinin ni'matul haqiqah hiya as-sa'adatul ukhrawiyah. Tetapi bahwa nikmat yang sebenar-benarnya kenikmatan itu adalah kebahagiaan di akhirat. Mun jelma salamet bagja di akhirat, eta jelma ciri jelma nu bagja nu sabenerna. Ya. Mun di dunia na wungkul bagja, datang ka kubur disiksa bagja henteu. Terjadi bagiannya itu. Hakikat jelma bagja mah nyata jelma nu bagja di akhirat. Naon hartina nikmat dunia lamun tungtungna siksa. Sukses teh waduh sukses. Di dunia nah datang ka kubur disiksa. Kira kudu sukses disiksa. Ai nu disiksa disukses. Cilaka hartina. Artinya tak anu sukses mah jelma nu bahagia di akhir. Urang teh usahakeun sing jadi jelma bahagia di akhirat. Ya. Dan di mana urang bahagia nu diteangan kabahagiaan akhirat, insyaallah samemeh di akhirat di dunia ge bakal dibahagiakeun ku Allah. Jelma anu tujuanna bahagiaan kabahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ghazali mengatakan
Al-qismatul ula annal umura kullaha bil idhafati ilaina tanqasimu ila ma huwa nafi'un fid dunya wal akhirah jami'an kal ilmi wa husnil khuluq wa ila ma huwa darun fi ma jami'an kal jahli wa su'il khuluq. Annal umura, sesungguhnya segala perkara, kullaha, yakni seluruhnya, bil idhafati ilaina, disandarkan kepada kita, segala perkara nupatali jeung urang, ya, yang disandarkan kepada kita terbagi kepada nafi'un fid dunya wal akhirah. Ya, perkara itu ada yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Satu. Kedua, yang berbahaya di dunia dan di akhirat. Ya, kita harus tahu apa sih yang bermanfaat untuk kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Kita harus tahu biar kita perjuangkan, ya, biar kita perjuangkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat itu contohnya kal ilmi, seperti ilmu agama, ilmu syariat, ilmu na Allah, ya, ilmu yang wajib kita cari, ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang wajib kita amal. Nah, itu modal yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Kedua, wa husnil khuluq, baiknya akhlak. Baik akhlak kita kepada Allah, juga baiknya akhlak kita dengan sesama makhluk Allah. Ini yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Harus. Jadi perkara anu berhubungan jeung urang itunya aya nu manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Contohna manfaat di dunia jeung di akhirat kahiji ilmu. Kadua naon? Alusna baiknya akhlak. Kemudian yang kedua, ada yang berbahaya di dunia dan berbahaya di akhirat. Matak mawa kacilakaan keur urang, matak nyangsarakeun urang, matak nyusahkeun urang dunia akhirat. Yang pertama al-jahlu, kebodohan dalam agama. Ya, al-jahlu, kebodohan. Contohnya seperti kebodohan di dalam agama. Ini berbahaya, mengakibatkan bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun akan berbahaya. Artinya orang tersebut akan menemukan sesuatu yang membahayakan orang tersebut, akan celaka dunia dan keduanya wasu'il khuluq, dan buruknya akhlak. Ya, gorengna akhlak eta matak ngamadarat ke dunia akhirat. Nah, di sini kita bisa mengambil penjelasan dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kenapa ilmu ini sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemarin sudah kita ulas yang mana ilmu itu adalah al-aslu, ya, modal untuk menghasilkan ibadah. Dan ilmu ini adalah modal untuk menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa ilmu dan husnul khuluq ini sangat penting, ya. Jadi kita punya ilmu itu harus jadi akhlak, ya. Ilmu yang kita miliki harus jadi, artinya ketika kita punya ilmu harus punya akhlak, ya, harus punya akhlak yang baik. Artinya kita harus beda. Kita yang mengaji sama yang tidak ngaji harus beda akhlaknya.
Artinya harus lebih baik ya kita yang suka ngaji daripada orang yang tidak ngaji. Orang yang berilmu akhlaknya harus lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Gitu. Apa keuntungan akhlak yang baik dan apa bahayanya akhlak yang buruk? Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yablughu min su'i khuluqihi asfala darki jahannam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Ihya juz 3 halaman 51, Imam Ghazali mengutip suatu hadis Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yablughu, adalah sungguh akan sampai orang tersebut, min su'i khuluqihi, dari jelek akhlaknya, asfala darki jahannam, akan yang paling bawah dari tingkatan neraka jahannam. Na'udzubillah min. Jangan sampai akhlak kita ini akhlak yang tidak baik ya, bahaya. Bahaya. Orang gara-gara punya akhlak yang jelek, dia akan sampai kepada itu derajat falkah neraka jahanam yang paling bawah, kerakna ibaratnya ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kita harus memperjuangkan dua perkara ini. Yang pertama ilmu. Itu harus kita perjuangkan. Maka kudu ngaji. Mun hayang menang ya kabagjaan teh kudah kagungan ilmu. Kemudian apa keuntungannya husnul khuluq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun bil ibadah. Sesungguhnya seorang hamba, dia akan sampai dengan bagus akhlaknya kepada yang paling agung dari tingkatan-tingkatan akhirat dan kemuliaan dari tingkatan-tingkatan akhirat. Padahal dia orang yang lemah di dalam ibadahnya. Jadi teu kagok lamun akhlak hade teu kagok naik pangkatna ya. Lamun akhlakna goreng teu kagok tiga berusna ge. Jelma lamun akhlakna mulia teu kagok naik derajatnya, tinggi derajatnya, meskipun ibadahnya sedikit. Ibadahnya sedikit, baca Qur'annya sedikit, contoh umpamanya tahajudnya sedikit, duhanya sedikit, tapi akhlaknya tinggi, itu luar biasa ya, bisa mengalahkan orang yang ibadahnya bagus, ibadahnya banyak tapi akhlaknya tidak baik. Ini akhlak ini sangat penting ya. Kelakuan ini sangat penting, terutama kelakuan hati kita. Tadi dikatakan ya, seorang akan mendapatkan ya sampai kepada paling bawah dari tingkatan neraka jahanam karena jelek akhlaknya. Jadi perbaiki akhlak kita, terutama akhlak hati ini. Akhlak hati, setelah kita belajar apa yang kita dapatkan ya, hati kita bagaimana setelah kita mendengarkan nasihat, apakah masuk ke dalam hati kita atau tidak ya, itu kita kontrol hati kita ya. Lalu kita kontrol bagaimana sifat-sifat yang jelek di hati kita setelah kita belajar, apakah berkurang atau bertambah, itu harus kita kontrol. Akhlak ini sangat penting, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat denganku dari kalian, tempatnya kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah.
Orang yang paling dekat nanti di akhirat sama Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, untuk menghasilkan akhlak ini membutuhkan modal. Apa modalnya? Ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan dapat akhlak yang mulia. Tanpa ilmu bahaya. Kalau kita nggak punya ilmu, akhlak kita selama-lamanya jelek. Na'udzubillah min. Pasti orang teh bakal ngalakonan akhlak nu goreng. Bahkan kita dikhawatirkan mempertahankan akhlak yang busuk. Ya, kita mempertahankan sifat kesombongan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita pertahankan hasud kita. Na'udzubillah min. Ini gara-gara apa? Tidak punya ilmu. Ya. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya pun menjelaskan, fa innal quluba la tatakhallaqu bil akhlaqil mahmudah illa bil ilmi wal amali jami'. Hati-hati manusia, hati-hati kita tidak akan mungkin mempunyai akhlak yang baik kecuali satu modalnya adalah ilmu, kedua modalnya adalah amal. Artinya ilmunya harus diamalkan. Ketika ilmu diamalkan, berbuah akhlak yang mulia. Atas, kalau kita ingin mempunyai akhlak yang mulia, ilmunya harus diamalkan. Sedikit-sedikit diamalkan. Biasanya orang gede amal, ayeuna mah hampura. Gitu. Sautik-utik molotot, ayeuna mah peureum gitu. Itu, ya. Itu sedikit-sedikit. Akhlak ini harus kita latih, ya. Orang tidak akan bisa dia mempunyai akhlak yang baik kalau tidak punya ilmu. Bahaya. Ya. Dia akan mempertahankan sifat-sifat yang keji, akhlak-akhlak yang busuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya mereka lah orang-orang yang paling dekat kelak di akhirat dengan Rasulullah SAW. Ya orang hayam teu ngariung sareng Kanjeng Rasul. Sing saraya akhlak. Di antara saya akhlak teh boga rasa kuring nupang gorengna dina hate teh. Kuring nupang gorengna, kuring nupang hinana, kuring nupang bobolokotna, batur mah jelma-jelma mul. Mun urang boga tekad kitu ngayakinkeun batur mulia, insyaallah urang moal ngagogoreng batur. Moal ngahina batur. Ai urang sok ngahina batur teh eta kusabab urang teh boga rasa batur teh jelma kuring mah jelma mul. Tah eta panyakit teh nya itu. Nah, mudah-mudahan ya ilmu nu urang diaos yang kita pelajari setiap hari ini membuahkan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang paling dekat bersama Rasulullah SAW di akhirat, yang paling Rasulullah cintai, mereka orang-orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu kerjaan hati, pekerjaan hati. Akhlak itu pekerjaan hati. Hati kita baik ya. Belajar. Mudah-mudahan ya akhlak-akhlak kita dijadikan oleh Allah akhlak-akhlak yang baik. Ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan membuahkan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal majwal. Maaf kita tahlil dulu ya untuk guru kita semua Kakanda Kiai Haji Zainuddin Abu Thalha, dan untuk semua saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua, guru-guru kita juga, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal baiknya, dan mudah-mudahan kita murid-murid beliau mudah-mudahan jadi orang-orang yang saleh dan salih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qulu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, ala nabi salatullah. La ilaha illallah, ala nabi salamullah. La ilaha illallah, habibuna habibullah. La ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin
محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وصلاة من الله المعوذتين خصوصا إلى روح من اجتمعناها هنا بسببه عبدك كيزن الدين أبو طلحة وأصوله وفره ولسجاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض علي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس سعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله رسول الله في كل لمحة عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله رسول الله في كل لمحة ونفس علم الله. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما لله
yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga, handai tolak tetangga, laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha, kata perbuatan, berilah kami rezeki yang halal, teman bertakwa, penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh gembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi, kebenaran pembawa kita, sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat terang benderang. Allahumma inna qad wahabna thawaba qarana li ahli maqabil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu alaihi sultan al-syam al-ghani al-jilani radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi imam al-ghazali radhiyallahu anhu, muslim bin mahli radhiyallahu anhu, dan al-bani radhiyallahu anhu, usuli mawfuri mali sisadim, sallallahu alaihi syekhina muslim imam al-habib habib abdul qadir bin ahmad baqir radhiyallahu anhu, syekhina muslim imam al-hafid al-musnid al-qutub abdul habib abdullah bin abdul qadir bin ahmad baqir radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi syekh muhammad qudri syekh ahmad zaid ahlan zawabi mazhabil mazhab mazali, sallallahu alaihi syekhina wa mursyidina wa rabbi ruhina ka'badi qulubina sayyidul walid al-alam billah ya gaji muhammad yahya radhiyallahu anhu, usulih ma'murin wa bismillah Yesusna ruhi abdika Kiai Zainuddin Abu Talha, usulih ma'murin wa usulna ruhi walidina wa usulun ila ruhi mangga sebatan masing-masing kula wargi karuna urang anu parantos munika rahmatullah khusus. Wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa ila arwahi walidina wa walidikum Muhammad musliman amma awsillahu ma thawaba dhalika minna ilaihim wa ja'aluhu nuran yasawi lana baina aydihim Allahumma ja'aluhu fidaan lahu minan nar bikakan lahu minan nar wa idgan lahu minan nar najatan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.